Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsandi Gunsantok. Kali ini kita ingin membahas tentang wali kota spektakuler di Lampung. Kemarin saya sudah membahas Bupati Keberuntungan. Sekarang wali kota spektakuler. Dulu ada Gubernur Sugar, Gubernur Gula. Itu julukan saya, terserah kalian ya kan, nggak ada masalah juga gitu, asal jangan menjelek-jelekkan pribadi ya. Oke, ada 7 poin tentang wali kota spektakuler. Anda tahu nggak wali kotanya siapa? Ayo, siapa yang tahu wali kotanya? Simak lengkap speak up saya kali ini. Pemirsa, ada 7 poin tentang wali kota spektakuler. Tapi siapakah dia? Nanti di akhir saja ya. Yang pertama adalah soal apa ya? Sampah. Ini wali kota baru jadi, datanglah Menteri Lingkungan Hidup ke kota Bantar Lampung. Disegel lah TPA, tempat pembuangan air sampah di Bakung. Macam ada alasannya lah ya, sesuai persyaratan mereka ya. Ada bau, ada limbahnya kemana-mana. Tapi ini selesai begitu saja. Entah selesainya benar, entah selesainya tidak benar, atau mengikuti aturan atau gimana, entahlah. Pokoknya dia selesai tuntas. Itu spektakuler bagi saya. Kemudian yang kedua, karena banjir, kemudian air banyak tergenang ya, banjir ya, sama ya. Datanglah dinas PU, bukan dinas PU, Kementerian PU, menterinya yang datang ke Bandar Lampung. Apa yang dikatakan menteri? Kalau drainasenya tidak diperbaiki, percuma di aspal. Terus bagaimana dengan banjir? Ya itu tadi, drainase. Terus gimana? Teratasi nggak? Teratasi. Tapi teratasi dengan baik atau sesuai syarat atau dengan benar, saya tidak paham. Tapi teratasi karena tidak muncul lagi nih kasus. Tidak muncul lagi berita lah. Saya nggak nganggap kasus lah. Tapi berita sudah tidak muncul lagi. Hilang. Spektakuler yang kedua. Yang ketiga, ini longsor. Longsor di mana ya? Panjang kalau nggak salah. Ini juga longsor. Terus tambang batu ditutup. Ini ada yang meninggal. Ini juga hilang kasusnya. Sempat ada demo antar pendukung dan tidak mendukung. Hilang juga kasusnya. Selesai. Tapi selesai sesuai aturan atau tidak, atau aturannya tidak jelas. Spektakuler ketiga. Kemudian spektakuler apa lagi nih? 4. JPO. Wah, ini JPO ini puluhan miliar. Ini spektakuler. Ada yang bercanda. Katanya ini kalau ada banjir atau naik ke JPO, selesai pokoknya. Ya benar, selesai. Nggak kena banjir JPO-nya. Tapi spektakuler juga ini. Ini ada kasus kematian ya, anak kecil di kolam depan JPO di bundaran itu. Nah, ini juga spektakuler. Entah seperti apa ini kasusnya juga, dan apa masalahnya, apa yang perlu diperbaiki dari Pemkot ini, saya tidak paham juga ya. Harusnya ada yang diperbaiki supaya tidak ada yang berenang di situ meninggal pula ya. Ini sudah 4. Yang kelima, nah ini apalagi yang kelima ini ya, kasus kembaran wali kota. Ini kasusnya kembar, kok lahirnya bisa beda tahun, beda tanggal, apa beda tahun ya. Terus diisukan oleh orang-orang bahwa ini untuk memanipulasi umur agar bisa masuk PNS. Nah, ini kasusnya sedang di Polda. Spektakuler juga ini. Tapi karena kembaran wali kota, agak sulit juga ya untuk mencopotnya. Yang udah kelima ya,
spektakulernya yang keenam. Ini spektakuler lagi nih. Jembatan kereta gantung. Ini kata Ibu Wali Kota ini spektakuler karena pertama di Indonesia. Waduh, luar biasa pertama di Indonesia. Pada saat dia press conference atau memberitakan di media, Wali Kota ini mengatakan ini spektakuler. Dan dari mana kereta gantung itu? Dari rumah dinas Wali Kota ke Pulau Kubur, yang namanya supaya nggak serem diganti Pulau Permata. Nah, seberapa panjangnya nggak paham juga. Udah study belum? Belum. Kenapa? Beberapa hari kemudian beliau mengatakan bahwa dipindah ke air terjun Batu Putu. Nah, ini kan spektakuler lagi. Nggak pakai study, ini nggak pakai. Katanya tidak mengeluarkan uang Pemda. Ini dari Cina. Nah, kenapa pula Cina ini mau masuk di sini? Kalau nggak ada untung, hebat betul ya. Tapi yang perlu dicatat, saya dulu juga pernah banyak dengan MOU dengan Cina, dengan Korea. Ternyata broker. Mereka itu broker cuma nyari MOU terus didagangkan gitu. Dulu pernah juga saya soal pasir sama Jepang, nggak taunya dia gelandangan itu orang di Jepang cuma dibawa orang Indonesia aja, ecak-ecaknya, padahal dia nggak ada perusahaan di Jepangnya. Nah, mudah-mudahan ini Wali Kota spektakuler nggak seperti ini ya, MOU-nya benar-benar jalan, ya nggak kereta gantungnya jadi dan spektakuler saat pertama di Indonesia. Tapi saran saya, karena ini spektakuler, baiknya lewatnya Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, ya dari rumah dinas Wali Kota, kemudian Teuku Umar, Zainal Abidin Pagar, agar orang-orang yang naik kereta gantung itu bisa melihat luar biasanya, spektakulernya kota Bandar Lampung. Dan tidak ada duanya mungkin ya. Apa? Tidak ada duanya. Dagang di trotoar, ya kan? Kemudian parkir bukan lagi di trotoar, jalanan dipakai parkir. Ini luar biasa. Mau dilihat di mana tempat parkir yang jalanan? Wah, ada di Mall Kartini, ada di Chandra Karang. Jadi kereta gantung itu bisa lewat sana sampai di Teuku Umar Jalan. Wah, itu luar biasa. Itu sudah trotoarnya kecil, dipakai pula untuk berdagang. Ada malah mobil parkir di situ, nggak pergi-pergi, sekarang udah pergi. Nah, luar biasa. Nah, kalau ini kan spektakuler, jarang terjadi. Jadi kalau kota-kota lain berminat, mungkin kereta gantung harus lewat situ biar banyak yang minat ini bisa berdagang di atas trotoar dan parkir di jalanan utama. Spektakuler ya enggak? Terus apalagi kisrah-kisruh sudah berapa tadi? 6 ya. Yang ketujuh nih, kisrah-kisruh lagi sekolah SMA Siger. Nah, ini spektakuler lagi. Kenapa? Sudah ada aturan mainnya, undang-undang bahwa yang mengatur SMA, SMK, SLB itu adalah pemerintah provinsi. SMP, SD baru pemerintah kabupaten kota. Nah, Wali Kota spektakuler buat 5 sekolah SMA Siger namanya, 1, 2, 3, 4, 5. Tempatnya di mana? Di SMP. Ini spektakuler lagi. Dan akhirnya menghadap Gubernur Mirja dan kabarnya disetujui Gubernur Mirja, izin-izin diproses. Ini spektakuler lagi. Sampai ini apa bukan menjarah ya apa? Wah, mau menduduki SMA. Alasannya bagus, kasihan yang putus sekolah. Nanti jangan sampai ada yang putus sekolah harus SMA. Nah, ya serahkan saja lah ke Pak Gubernur. Pak Gubernur ini banyak lulusan nih nggak tertampung. Gimana baiknya? Kan begitu, tidak melangkahi dong. Walaupun gubernur secara langsung sudah mengatakan setuju-setuju aja. Tapi undang-undang di atasnya, payung hukum di atasnya kan bukan penguasaan itu. Oke lah, itu bentuknya yayasan. Uangnya dari mana buat yayasan itu? Gurunya pun dari mana? Gurunya kan minta lagi dari SMA, dari provinsi. Atau guru SD dipaksa untuk ngajar SMA. Guru SMP juga gitu. Nah, ini nggak tahu lah. Ini apapun bisa terjadi sekarang ini ya. Nah, jadi spektakuler ini yang ketujuh nih ya, luar biasa ini, SMA Siger. Wah. Kemudian kenapa sih harus melangkahi gubernur? Oh enggak, ini membantu agar bisa tetap sekolah. Coba dilihat dulu
SMA-SMA yang ada di Lampung ini, SMA swasta, ya berikanlah dia peluang juga, bimbinglah mereka supaya bisa nampung. Kemudian untuk gratisnya ya tanggunglah sama pemerintah, ngapain lagi buat masalah baru. Biarlah sana, oh ini ada SMA banyak nih, salurkan, karena itu juga tempat orang bekerja loh. SMA itu ada guru-guru swasta yang kan lama-lama habis ini. Jadi pemerintah ini malah mengambil murid, disekolahkan gratis, kemudian membunuh SMA swasta, kan kasihan juga, atau SMP swasta. Biarkanlah mereka itu bekerja, membuka sekolahnya, dan kalau nggak mampu ya bantu, itu yang paling baik. Dan kemudian saran untuk wali kota spektakuler soal sekolah Siger ini, ya, SMP dululah, SD dululah. Ada uang komite itu, ikut gubernur Lampung, uang komite dihapuskan, ikut itu dululah biar seragam, jangan ikut buat SMA. Pimpinan DPRD sidak ke SMA Siger 3, tapi kecewa mereka ini. Ada Pak Bernas ketuanya, ada Pak Wiyadi dan lain-lain. Mereka kecewa karena tidak ada aktivitas, tidak ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Dari siswa-siswi 30 orang, mereka tunggu sampai sore, tidak ada kegiatan belajar mengajar. Nah, padahal mereka sangat mendukung agar semua bisa sekolah. Tapi kalau seperti ini nanti gimana? Kan mereka juga perlu ijazah, kata Pak Wiyadi. Nah, melihat seperti ini, artinya sebenarnya nggak siap ini kota ini. Nah, kemudian Kabid ini, pendidikan dasar, menjawab pertanyaan wartawan. Kabid pendidikan dasar, udah jelas-jelas salah ini. Ini kan bukan pendidikan dasar 9 tahun ini. Ini menengah, ini SMA, sekolah menengah atas. Ya, jadi memang nggak ada Kabid menengah atas juga. Di Kota Bandar Lampung itu nggak ada Kabidnya, nggak ada, karena memang bukan wewenangnya, ya kan. Jadi agak lucu nih yang jawabnya Kabid. Mbok ya yang jawab itu kadisnya, ya kan, Ibu siapa itu namanya, Ibu Eka ya. Nah, ini yang jawab Kabid, katanya kamu orang itu kan tahu itu programnya Bunda, karena masih menunggu surat dari Dirjen AHU, jadi belum belajar. Nah, gimana? Kan sambil nunggu katanya izinnya, proses belajar jalan. Nah, ini ternyata kok harus nunggu izin dulu. Nah, agak terlambat kan, bisa saja kita tambah 1 bulan. Nah, kalau ditambah 1 bulan agak aneh. Bulan berapa nanti? Apa bulan ke-13? Nah, kalau dipadatkan masih masuk akal lah. Jadi memang nggak siap nih SMA Siger, dan memang bukan bidangnya lah. Dari mana gurunya? Apa guru TK harus ngajar SMA ini? Ya kan, artinya belum siap. Jadi ini pun bukan sekolah negeri, sekolah swasta, yayasan, ya kan, walaupun miliknya Pemprov. Sudahlah, jangan mengerjakan yang memang bukan pekerjaan. Jadi kasihan juga ini para pimpinan DPR, kecewa. Jadi itulah 7 poin ya, apa lebih nih, bisa jadi 8. Itulah wali kota spektakuler, luar biasa. Tambah jadi 8 lah, 1 lagi kurang. Ada tanah IMI di Kemiling, jalanannya dibangun oleh kota. Ini tanah sengketa. Terus siapa yang beli tanah itu dan dari mana? Patut dicurigai, patut juga. Dan undang-undang tidak membolehkan pemerintah membangun jalanan di tanah orang, ya, kecuali memang sudah dihibahkan tanah itu. Tapi kalau belum, oke, katanya ada transaksi. Nah, transaksinya sama siapa? Apakah sama IMI? Waduh, ini jadi sengketa dan itu melanggar aturan ya kalau membangun di tanah orang. Tapi mudah-mudahan sampai 8 spektakuler ini dapat nambah lagi spektakuler yang lain. Demikianlah speak up saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.